Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Selamat bergabung di dalam Zoom saat teduh pagi ini. Marilah kita memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Aba Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu tadi malam dalam tidur kami. Terima kasih sudah membangunkan kami pagi ini dan memberikan kesempatan kami untuk bernafas lagi hari ini. Terima kasih kami diberikan kesempatan satu hari lagi berbuat lebih baik dari hari kemarin, menjadi pelaku dari firman-Mu. Berkatilah kami yang saat ini berkumpul, ingin memulai hari baru hari ini. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu dan memohon berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini Bapa, kami ingin memuji kebesaran-Mu, memberikan waktu kami yang terbaik untuk menyembah-Mu dan mau mendengarkan isi hati-Mu melalui anak-anak-Mu. Berilah kami telinga sebagai hamba, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Dengan darah Yesus, Engkau mau memeteraikan segala peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa. Kuduskan, sucikan, tahirkan, dan layakkanlah kami masuk ke hadirat-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh pagi ini. Biarlah Roh-Mu saja yang menaungi kami masing-masing. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita juga mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Kita mau memuji Bunda Maria, Bunda yang telah melahirkan Yesus putranya buat setiap kita. Mari bersama pagi hari ini kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus,
Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kita bersyukur Bunda Maria melahirkan Kristus bagi kita. Yesus adalah putranya yang terkasih. Mari kita sembah Dia, karena Ia adalah Raja kita. Ia adalah penyelamat setiap kita, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Mari sahabat terkasih, pagi hari ini kita mau terus bawa hati kita. Kita mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kita, karena Ia layak menerima pujian. Mari kita angkat penyembahan ini bersama-sama. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahtamu.
Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah, Kami menyembah Yesus Raja. Nama yang nama di atas segala nama. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan karena Kau layak nama Yesus. Mari kita hening di hadapan Tuhan.
dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya pagi ini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu, Iran. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari kitab Lukas, pasal 9 ayat 51 sampai 56. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya, kita tundukkan kepala dan berdoa. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hamba sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik. Saat ini dengan darah Yesus, kuduskan tubuh jiwa roh hamba agar layak untuk Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar hanya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara. Hamba hanya alat, hanya corong Tuhan. Biar Tuhan yang nyatakan isi hati-Mu. Urapi kami sehingga kami mengerti dan kami siap mendengarkan. Amin. Oke, sekarang akan saya bacakan firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kisah ini bercerita mengenai orang Samaria yang menolak Yesus sebagai Mesias. Saat awal membaca perikop ini, saya kurang mengerti. Biasanya saya akan pindah ke firman lain. Namun kali ini, saya tergerak untuk mendalami, untuk memahami firman ini. Untuk mengerti, saya perlu mengetahui latar belakang sejarah dan melihat terjemahan lain. Karena firman ini begitu kayanya sehingga sebetulnya sangat banyak yang bisa dikupas. Namun saya coba menyarikan sesingkat mungkin. Pertanyaan pertama saya saat merenungkan perikop ini, mengapa orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus hanya karena perjalanan Yesus menuju Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Jadi begini, seperti pernah dibawakan Pak Paulus, akibat Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, Tuhan mengoyakkan kerajaannya menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Orang Samaria adalah kerajaan utara, bait sucinya di Gunung Gerizim. Sedangkan Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Yehuda atau orang Yahudi di selatan, sekaligus tempat bait Allah. Orang Samaria dan orang Yahudi saling bermusuhan. Fokus permenungan pagi ini dari ayat 54 sampai 55. Saya bacakan kembali. Ketika dua muridnya,
yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu. Mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Nah, sebagai orang Yahudi, Yakobus dan Yohanes pada dasarnya membenci orang-orang Samaria. Penolakan orang Samaria kepada Yesus menambah kebencian dan memberikan alasan bagi Yakobus dan Yohanes untuk marah. Api turun dari langit mengacu kepada kisah kuasa yang diberikan kepada Elia pada zaman Raja Ahasia, Raja Israel Samaria, yang meminta petunjuk kepada Baal-zebub di kitab 2 Raja 1 ayat 9 sampai 16. Ketika Raja Ahazia menyuruh perwira dan 50 anak buahnya untuk memanggil dan membawa Elia menghadap Raja Ahazia, dikatakan, tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit, memakan perwira habis dengan ke-50 anak buahnya. Hal ini juga terjadi pada perwira yang kedua dengan ke-50 anak buahnya. Jadi hasrat untuk menghakimi dan menghukum di sini datang dari manusia, bahkan pelayan-pelayan Allah. Pada perjanjian baru dari Yakobus dan Yohanes, pada perjanjian lama dari Elia. Saat itu mereka masih berpandangan bahwa orang berdosa adalah musuh. Kadang ketika saya menyampaikan kebenaran firman dan mengalami penolakan, saya pun menjadi tidak sabar dan kesal. Padahal saya merasa diri saya termasuk orang yang sabar. Bila saya renungkan, saya bersyukur bahwa Tuhan begitu panjang sabar, tidak melihat seperti cara kita manusia melihat, sehingga Anda dan saya, meskipun jatuh berkali-kali, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Meskipun tentu ada batasnya sesuai takdir, yakni saat Anda dan saya pasti berpulang kembali kepada Bapa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita semasa hidup. Dalam kisah tadi, justru Tuhan Yesus mencegah dengan keras penghakiman dari Yakobus dan Yohanes. Demikian pula di Perjanjian Lama, Allah mengutus malaikat berfirman agar Elia turun bersama-sama dengan perwira ketiga, sehingga perwira ketiga dan ke-50 anak buahnya tidak jadi ikut binasa dimakan api. Di sini saya melihat kesabaran dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika membaca perikop ini, saya teringat bacaan pertama Misa Minggu, yakni dari Yeskiel 18 ayat 27 sampai 28. Dikatakan, sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Oh, betapa baiknya Bapa Tuhan kita. Pikirannya sungguh tak terselami. Dan kita sering mendengar firman ini, yakni di Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Poin atau kesimpulan yang saya dapatkan dari permenungan pada pagi ini. Firman pagi ini adalah untuk orang-orang pilihan yang dipanggil untuk melayani Allah. Saya percaya sekali bahwa kita semua di ruang Zoom ini adalah pelayan Allah, baik yang sudah melayani maupun yang akan melayani. Mengapa? Dengan mau membayar harga, bangun pagi-pagi untuk mengikuti saat teduh ini, itu sudah membuktikan kerinduan kita untuk mengenal Allah, dan pada akhirnya
kita semua akan Tuhan pakai untuk melayani Allah memenangkan jiwa-jiwa. Kita katakan amin. Sebagai pelayan Tuhan, ketika Anda dan saya mewartakan Injil, bisa kepada orang lain atau dengan mulai kepada keluarga kita yang memerlukan. Kadang kita melihat bahwa jiwa yang kita coba injili belum mengerti atau bahkan menolak kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kadang kita bisa menjadi kurang sabar. Tuhan mengingatkan pagi ini untuk kita memakai hati dan pikiran Kristus, bahwa Tuhan datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan kita panjang sabar dan mengasihi semua jiwa-jiwa termasuk Anda dan saya. Penghakiman adalah hak Tuhan. Tugas Anda dan saya hanyalah setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan membacakan firman Tuhan di kitab Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita tutup pertemuan doa kita saat teduh kita pada pagi hari ini dengan doa penuh. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kami yang sudah bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk Roh Kudus yang boleh Kau curahkan pada pagi hari ini, yang menguatkan kami lewat firman yang diberikan oleh saudara kami, Bapak Iron. Kami bersyukur untuk firman yang Kau taburkan dalam hati kami pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau menjadi pelaku firman-Mu, yaitu menjadi pelayan-Mu yang baik, yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Ajarlah kami untuk menjadi seorang pelayan yang baik, supaya kami juga beroleh buah-buah dari perbaikan, dari perbuatan baik yang kami lakukan. Bapak, kami mau berdoa untuk acara kami pada hari ini, untuk PHSL nanti malam. Untuk bungkus semua peralatan dan semua perlengkapan yang kami pakai pada PHSL nanti, sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah ruangan yang kami pakai untuk dapat bertemu, untuk melakukan pertemuan dengan teman-teman sekomunitas kami. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Paulus dan Bu Vila untuk pelayanan mereka, dan memohon tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu segala aspek kehidupan mereka. Kami mohon juga supaya kami pada pagi hari ini kembali memperbaharui diri kami, supaya menjadi pelaku firman yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sekarang marilah kita berdoa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita lanjutkan foto. Yang layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.